Family First Indonesia. Kami hadir untuk memperkuat jutaan ayah dan ibu, pernikahan dan keluarga di seluruh Indonesia. Kami bermitra dengan berbagai organisasi serupa untuk memberkati para pria dan wanita yang mengabdi pada keluarga untuk menjadi ayah dan ibu, serta suami yang baik di dalam konteks pernikahan tradisional. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki nilai tak terhingga, dan tempat yang terbaik untuk menemukan ini adalah di rumah. Kami percaya bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, namun selalu ada harapan untuk pulih dan bangkit dari kegagalan dan kelemahan. Kami percaya bahwa setiap keluarga dapat menjadi lebih bahagia, lebih kuat, dan lebih bersatu. Family First Indonesia adalah sebuah organisasi nirlaba. Kami melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial. Kami menjunjung tinggi standar etika dengan integritas dan transparansi, dengan menghormati semua hukum dan pihak berwenang lokal. Family First Indonesia. Baik, selamat malam peserta webinar Family as a Team, mengembangkan potensi dan keunikan anak yang dilaksanakan oleh Family First Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2015, jadi udah 7 tahun lebih nih ya, FFI atau Family First Indonesia terus menjalankan visinya, yaitu untuk menolong para pasangan, orang tua, anak, bahkan juga kaula muda yang bergumul dengan isu relasi, pernikahan, serta parenting. Kami meyakini bahwasannya nggak ada orang atau keluarga yang sempurna, tapi selalu ada harapan dan kesempatan untuk dapat membangun perdamaian dan menjadi lebih baik. Salah satunya nih ya, dengan membuka hati dan pikiran kita untuk bergumul bersama dengan para pasangan orang tua lainnya, juga dengan para narasumber untuk menerima wawasan, masukan, dan pertolongan dalam kegiatan-kegiatan seperti seminar yang kita laksanakan pada malam hari ini. Karena itu, sungguh merasa terhormat sekali kalau malam hari ini saya, ekuivalen Pangasih Raja Guguk atau Alen, berkesempatan mewakili Family First Indonesia menyambut kehadiran kita semua untuk berbincang dan menggumuli topik Family as a Team, mengembangkan potensi dan keunikan anak. Nah, Ibu Bapak peserta yang dikasihi, mohon izin agar saya boleh mengajak kita semua mematuhi ya atau menyepakati beberapa poin agar kegiatan kita pada malam hari ini dapat berlangsung dengan baik. Jadi yang pertama saya mengajak kita semua untuk memastikan bahwa mikrofon dari laptop, handphone, atau tablet kita selalu dalam keadaan off atau mute selama webinar ini berlangsung. Jadi suara-suara di sekitar kita nanti tidak mengganggu jalannya seminar. Kemudian jikalau Ibu Bapak peserta mengalami kendala teknis, misalnya tayangan tersendat atau suara tidak terdengar, boleh sampaikan keluhan melalui chat kepada rekan kami yang dari tadi dikirimin broadcast message ya di chatroom Zoom ini, yaitu admin FFI. Kemudian soft copy nanti dari salah satu narasumber tidak akan diberikan. Karena itu jika Ibu Bapak merasa ada poin-poin yang penting yang nggak boleh terlewat,
atau harus banget nih nanti mesti kita lihat lagi, baca lagi gitu ya. Jadi boleh screenshot, boleh dicatat atau difoto ya dengan handphonenya, supaya nanti bisa di-sharingkan juga dengan para orang tua lainnya. Kemudian Ibu Bapak, pada sesi malam hari ini akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber kita. Karena itu Ibu Bapak nanti dapat menyampaikan pertanyaan kepada ketiga narasumber atau juga nanti salah satu tamu khusus ya, guest kita yang akan memberikan kesaksian melalui link yang sudah dikirimkan melalui chat room di Zoom ini, atau bisa juga dengan simple Ibu Bapak dapat scan atau memindai barcode yang tertera di layar Ibu Bapak dengan handphone, nanti akan langsung diarahkan ke satu situs yaitu Slido. Nanti silahkan kirimkan pertanyaan secara singkat dan dituliskan ya kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan, jikalau nanti Ibu Bapak melihat ternyata di situs tersebut sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta lainnya yang ternyata ini relate nih atau relevan nih dengan kondisi atau pergumulan dari Ibu Bapak boleh kasih like sehingga pertanyaan tersebut nanti juga akan naik tuh ya. Jadi nanti kita bisa melihat, oh ternyata kalau banyak yang naik nih pertanyaan yang paling banyak digumuli oleh peserta kita pada malam hari ini. Selain itu Ibu Bapak, izinkan saya juga ingin share beberapa poin. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua kalau misalnya Ibu Bapak merasa bahwa isu tentang keluarga ini sangat penting dan perlu banget didengarkan oleh para orang tua atau pasangan lainnya. Jangan lupa, boleh banget nih karena udah menjelang Natal, mungkin ingin memberikan gift, yaitu dengan literatur dari Family First Indonesia terkait isu-isu tentang keluarga dan parenting. Caranya gampang, bisa juga ke e-commerce yang ada di layar Ibu Bapak, Tokopedia, boleh di-scan, boleh juga nanti di Tokopedia, ketik sendiri ada Family First Indonesia. Selain itu, kalau misalnya Ibu Bapak merasa diberkati dengan pelayanan yang dilakukan Family First Indonesia, dengan sangat senang hati, dengan hati yang terbuka, kami menyambut jikalau Ibu Bapak ingin mengambil bagian dalam pelayanan Family First Indonesia, mendukung pelayanan kami dengan mendukung secara finansial juga. Nah, Ibu Bapak yang terhormat, pada malam hari ini juga telah hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Ketua Yayasan Family First Indonesia, Bapak Teddy Hartono Tanuwijaya. Kepada Pak Teddy, saya memohon kesediaan Pak Teddy untuk membuka webinar kita pada malam hari ini dengan doa, dan nanti langsung dilanjutkan ya Pak Teddy untuk memberikan sedikit pengantar mengenai topik kita pada malam hari ini, yaitu Family as a Team. Kepada Pak Teddy, saya persilakan. Oke, selamat malam. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkerajaan surga, Tuhan kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu kepada setiap kami ya Tuhan. Khususnya kami boleh bersama-sama berkumpul untuk kami saling belajar bagaimana kami dapat mengembangkan keluarga yang telah Kau bentuk di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk menyertai kami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, untuk kami semakin bertumbuh pada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah sungguh kami rindu keluarga kami boleh semakin bertumbuh dan menjadi berkat, serta memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau pimpin waktu di hadapan kami ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati setiap kami, buka hati pikiran kami, sehingga kami boleh siap mendengar firman-Mu dan juga belajar tentang bagaimana kami membentuk, membangun sebuah keluarga yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur, puji Tuhan untuk anugerah Tuhan di dalam kesempatan kali ini kita boleh bersama-sama mengikuti satu webinar yang diadakan oleh Family First, dan juga bersyukur untuk para pembicara yang sangat mendalami, sangat memberikan waktu perhatian untuk bagaimana setiap pemimpin di dalam keluarga, baik ayah dan ibu, itu bisa membangun satu keluarga yang bertumbuh
menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya kita rindu ya keluarga yang Tuhan bentuk, yang Tuhan berikan itu menjadi satu tim yang kuat, menjadi penopang, saling mendukung, saling menopang di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam khususnya di dunia ini, sehingga kita bisa semakin bertumbuh dan sampai kekekalan. Inilah indahnya kehidupan satu keluarga ya, the beauty of the family yang Tuhan berikan. Ini mulai dari saat ini sampai dengan kekekalan. Kita tahu keluarga penuh dengan orang-orang yang juga tidak sempurna, orang-orang yang di dalam kelemahan, ya, keterbatasan, tapi juga Tuhan memberikan keunikan, kekuatan, dan biarlah kita bisa saling mendukung, saling menopang, saling mengisi satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan keluarga yang Tuhan berikan ini menjadi indah di dalam perjalanan kehidupan kita, menjadi satu rekan seperjalanan, teman, menjadi satu tim ya yang kuat yang menopang kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya sendiri juga mengalami ya di dalam masa-masa pandemi yang kita bagaimana keluarga terus saling menguatkan. Nah, itu juga biarlah kita bisa belajar malam hari ini dan bisa membagikan, menguatkan kepada keluarga-keluarga yang lain, berikan untuk kita sama-sama terus membangun keluarga menjadi satu tim, dan rekan-rekan, saudara-saudara bisa menghubungi Family First untuk bagaimana terus bersama-sama belajar di dalam mengembangkan keluarga menjadi satu tim. Dan ini merupakan webinar pembuka Family as a Team, dan kita akan lanjutkan dengan webinar-webinar selanjutnya. Dan topik khusus malam ini adalah mengembangkan potensi dan keunikan anak. Selamat mengikuti webinar ini. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Teddy telah membuka webinar kita dalam doa, juga telah memaparkan pengantar dari topik Family as a Team. Jadi Ibu Bapak memang kita secara khusus ya Family First Indonesia mengingat pentingnya bagaimana kita mendengungkan terus-menerus mengenai Family as a Team. Karena kalau ngomongin tim nih ya, konflik pasti ada, tapi juga mau ngingetin bahwa yang namanya tim pasti punya tujuan yang sama juga. Nah, untuk itu supaya lebih dalam lagi, sebelum nanti kita mendengarkan dari dua narasumber plus juga satu tamu khusus pada malam hari ini, kita akan mengundang narasumber kita yang pertama, yaitu, izinkan saya share, Bapak Himawan Hadiraharja MSc. Bapak Himawan Hadiraharja MSc merupakan Eksekutif Director dari Family First Indonesia. Memang selama hampir 22 tahun ya, Pak Him ini telah mendedikasikan diri untuk nyebutnya ya, malang melintang gitu ya di dunia keluarga ya, dengan dibekali dengan latar belakang pendidikan S1 psikologi di UI, juga dengan S2 dalam manajemen SDM-nya dari Harvard International University. Pak Himawan ini juga memperlengkapi dirinya dengan mengikuti Bible online courses dari Dallas Theological Seminary. Jadi cukup banyak pengalaman yang bisa menolong kita semua, terutama orang tua, untuk dapat sama-sama menggumuli atau bahkan juga mengoreksi diri ya, untuk mengevaluasi diri agar menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, Pak Himawan ini selain menjadi Eksekutif Director dari Family First Indonesia, beliau juga dipercaya untuk menjadi narasumber atau pembicara di berbagai seminar-seminar, training, bahkan juga acara-acara talk show di TV dan di radio. Pak Himawan juga menulis buku seperti Orang Tua Gembala yang Baik dan Menjadi Seorang Suami. Pada malam hari ini, Pak Him akan menolong kita semua untuk memaparkan lebih dalam mengenai Family as a Team. Langsung saja kita panggilkan Pak Himawan Hadiraharja MSc. Kepada Pak Him, saya persilakan. Iya, terima kasih Alan untuk introduction-nya. Terima kasih juga Pak Teddy, selamat malam, juga Bu Charlotte, Bu Jovita, dua pembicara kita, narasumber kita di tengah-tengah kesibukan mereka juga bersedia untuk ikut berbagi malam hari ini, juga Pak Arif Teja yang nanti akan memberikan testimoni gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk pertama-tama menyampaikan
puji syukur kepada Tuhan, dan juga terima kasih buat Bapak Ibu. Saya tahu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu ya, ini sudah hampir kembali normal seperti sebelum pandemi sebetulnya aktivitasnya, tetapi di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu memutuskan untuk join webinar pada malam hari ini, dan saya percaya kita akan belajar sama-sama. Saya sudah menikah 24 tahun, artinya saya punya 24 tahun segudang tidak hanya pengetahuan tapi juga kesalahan-kesalahan ya untuk saya bisa sharingkan pada malam hari ini. Nah, izinkan saya untuk share screen tentang family as a team yang menjadi bagian untuk saya bagikan pada malam hari ini. Oke, sebentar. Ya. Baik. Oh, ini kok sampai di sini. Oke, baik. Saya harus mundur ke belakang jauh sekali. Iya. Oke, baik. Iya. Nah, kita bicara dari keluarga dulu. Apa sih keluarga itu? Ada begitu baik definisi tentang keluarga, tetapi kita akan membatasi dalam konteks Kristen tentunya saja pada malam hari ini ya. Keluarga adalah persekutuan hidup antara seorang suami atau ayah dan seorang istri atau seorang ibu, dan di dalamnya ada anak yang hadir yang merupakan buah kasih dari orang tuanya, ya. Tapi bukan berarti bahwa anak menjadi harus ya, artinya bahwa banyak pasangan suami istri yang berpikir begini, kalau nggak ada anak nggak lengkap. Tapi saya percaya bahwa suami istri yang dipersatukan dalam kasih Tuhan itu sudah menjadi satu keluarga yang lengkap. Nah, keluarga juga tempat di mana dibangun dalam kasih dan anugerah Allah, tempat untuk bertumbuh tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental ya, dalam relasi dan juga bertumbuh secara rohani. Keluarga juga tempat untuk mentransfer nilai-nilai dan prinsip-prinsip bagi setiap anggota keluarga. Keluarga juga tempat setiap anggota keluarga untuk mengembangkan setiap potensi, talenta, dan karunia masing-masing. Dan keluarga adalah menjadi tempat di mana menjadi lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala arah ke arah Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala hal ke arah Tuhan Yesus Kristus. Nah, sementara kalau tim, kita bicara soal tim, saya ada begitu banyak tentang tim. Tapi ini kebetulan juga tim sepak bola favorit saya, Manchester United. Ada beberapa yang suka ngeledekin saya gitu ya. Pendeta kok sukanya setan gitu ya, karena logonya setan merah. But anyway, saya nggak mau terjebak di debat seperti itu. Saya melihat memang ini saya menyukai tim ini gitu ya. Nah, tim itu apa sih? Tim adalah sekelompok orang dengan berbagai keterampilan dan fungsi yang berbeda ya. Dan tapi saling bekerja sama di bawah koordinasi seorang pemimpin untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Ya, seperti Manchester United punya Erik ten Hag. Kalau tim sepak bola Inggris ya, yang saya favoritkan juga untuk juara World Cup tahun ini, itu di bawahnya Gareth Southgate ya. Itu setiap tim harus ada pemimpinnya. Nah, kalau dalam keluarga siapa pemimpinnya? Dalam keluarga pemimpinnya adalah dalam hal ini orang tua, dan lebih spesifik lagi kepada seorang ayah ya. Karena jelas sekali ayah punya otoritas, punya tugas, punya mandat dari Tuhan untuk memimpin sebuah keluarga. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara ingin mengikuti webinar ini bisa bertanya-tanya, konsep family as a team, gimana ini maksudnya gitu ya. Nah, sudah pastilah ada beberapa persamaan konsep antara keluarga dan tim gitu ya. Ada beberapa, saya mungkin hanya ambil 3 di antaranya yang menurut saya cukup signifikan ya. Ada banyak sih, tapi saya ambil 3 saja ya. Kalau saya sebutkan semua nanti kita kelamaan di sini. Yang pertama, baik tim maupun keluarga itu sama-sama terdiri dari individu-individu yang unik, yang punya berbagai kekuatan, juga punya kerapuhannya, punya potensi, punya talenta, punya karunia yang perlu dikembangkan. Dan keluarga menjadi tempat yang sangat aman untuk menjadi memberikan ruang bagi setiap anggotanya untuk berkembang. Demikian juga dalam sebuah tim, ya. Sebuah tim akan berjalan dengan baik kalau memang ada ruang untuk bertumbuh, ya. Pemain nggak ada yang langsung hebat. Memang sih ada klub sepak bola yang bisa mengumpulkan mulai dari kiper sampai penyerang tuh hebat, semua pemain bintang semua. Tapi kemudian harus gonta-ganti pelatih karena menyatukan ego yang begitu luar biasa. Ya, jadi memang perlu kalau saya merhatikan beberapa tim yang baik, tim olahraga yang baik,
biasanya menggabungkan antara pemain yang berpengalaman, pemain yang sudah kenamaan, dengan pemain-pemain muda yang bisa melakukan sambil melakukan mentoring pengalaman-pengalaman ini untuk supaya pemain-pemain muda ini berkembang, gitu ya. Kemudian apalagi yang membuat sama? Ada visi dan tujuan dan nilai-nilai dikomunikasikan dan disepakati bersama. Ya, visi ini menyatukan sebuah tim. Ya, kalau tim nggak punya visi, tim nggak punya tujuan, maka akan jalan sendiri-sendiri. Dan nggak mungkin ini bisa menjadi sebuah tim yang kompak. Ya, Anda bisa bayangkan kalau tim sepak bola misalnya. Mohon maaf ini bagi yang tidak menyukai sepak bola. Kebetulan karena saya penikmat sepak bola, saya akan banyak mengambil contoh dari sepak bola. Bisa dibayangkan kalau masing-masing punya egonya masing-masing, punya tujuan masing-masing. Anda bisa bayangkan satu orang Ronaldo saja di Manchester United sudah bikin pusing sampai mereka putus kontrak, gitu ya. Tapi saya bisa bayangkan kalau dia punya visi yang sama, masing-masing punya egonya masing-masing, masing-masing juga punya tujuannya masing-masing. Ya, ada yang tujuannya ngumpulin sponsor, nggak peduli timnya menang apa enggak, pokoknya sponsornya banyak, ngumpulin duit. Ada anggota tim yang mungkin justru butuh prestasi. Nah, ini kalau nggak disamakan dengan visi yang sama akan kacau. Demikian juga dalam keluarga. Ya, ketika seorang pemimpin tidak mengkomunikasikan visi dan nilai-nilai yang didapatnya, diperolehnya, maka ini akan menjadi sebuah kekacauan dalam keluarga. Keluarga juga nggak akan bisa jalan kemana-mana. Ya. Kemudian ketiga kesamaannya saya perhatikan, baik tim maupun keluarga perlu punya pemimpin. Saya ulangi lagi, dalam konteks keluarga, pemimpin di sini adalah orang tua. Lebih spesifik lagi adalah ayah, ya, yang didukung oleh istri, oleh ibu, untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin sebuah keluarga. Nah, di dalam tim ada juga pemimpin, ada disebut dengan manajer, ada disebut dengan pelatih, apapun namanya itu, gitu ya. Dan pemimpin ini baik di dalam keluarga maupun di dalam tim, ini salah satu fungsinya mengidentifikasi keunikan, mengidentifikasi potensi dan kerapuhan anggotanya, dan kemudian berupaya mengembangkan potensi-potensi yang ada. Ya, jadi baik dalam tim maupun dalam keluarga, sang pemimpin ini yang berfungsi sebagai pemimpin, salah satu fungsinya adalah mengidentifikasi, menemukan apa sih keunikan-keunikan dari anggota keluarga saya. Ya, saya punya 3 orang anak, 2 orang putra, 1 orang putri. Masing-masing anak saya punya kelebihan dan punya kelemahan masing-masing. Jadi kami tidak mengharuskan anak harus ke kuliah ke jurusan tertentu, tapi kami berfungsi membantu anak kami menemukan apa sih bakat dan talentanya, dan kami cater, kami usher, kami bimbing untuk mereka bisa mengembangkan potensi itu. Nah, apa perbedaannya antara tim dengan keluarga, ya? Nah, sebuah tim bisa aja berganti anggotanya, ya. Balik lagi nih, tim sepak bola England, ya, dari tahun ke tahun ada evolusi, ada perubahan-perubahan, ya, timnya nggak ada yang sama, ya. Apalagi yang sekian tahun yang lalu, yang zaman menang Piala Dunia tahun 66 misalnya, sudah tua-tua semua, ya, nggak mungkin main zaman sekarang. Ya, jadi perlu ada perubahan-perubahan, ada perombakan, ya. Atau bisa saja di tengah jalan ada pemain atau anggota tim yang tidak mau mengikuti aturan main, yang tidak mengikuti visi dan nilai tim, ya kan? Pecat, gitu, diganti, ya, diganti begitu saja, putus kontrak misalnya, seperti Ronaldo kemarin, ya. Beberapa pemainnya nggak qualified, yang tidak sejalan dengan strategi dari pelatih, dari pemimpin, diganti, gitu ya. Nah, itu dalam tim. Nah, kalau dalam keluarga kan nggak bisa, ya kan? Waduh, anak saya ini kok bandel ya, saya ganti deh, tuker tambah deh, nggak apa-apa sama anaknya orang lain, kan nggak bisa di keluarga, ya. Ini yang membedakan antara tim dengan keluarga. Apalagi tim, perbedaan yang lain lagi. Sebuah tim biasanya digerakkan oleh sistem reward dan punishment. Ya, kalau berprestasi kasih bonus, nggak berprestasi kasih SP, bermasalah kasih SP1, SP2, SP3, ya, kemudian pecat, ya. Dan relasinya biasanya, saya bilang biasanya, ya, relasinya adalah transaksional, ya. Kamu baik sama perusahaan, kamu nurut, kamu menghasilkan uang banyak, ya, kamu akan dapat reward. Tapi kalau kamu ini tidak menghasilkan apa-apa, ya ini nanti pasti akan ada langkah-langkahnya untuk ditunjukkan mana exit door-nya, gitu ya. Transaksional biasanya, ya. Nah, sementara dalam keluarga, apalagi ini keluarga Kristen, penggeraknya bukan sistem reward punishment, tapi apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dari siapa? Dari Tuhan. Ya, itu penggeraknya, kasih Kristuslah penggeraknya, ya. Dan biasanya
dasar relasinya bukan transaksional, tapi apa? Covenantal. Ya. Covenantal itu ikatan perjanjian, sama seperti Tuhan dengan kita. Ya. Seperti yang Tuhan ikatkan dengan Nuh, seperti yang Tuhan ikrarkan dengan Abraham, seperti yang Tuhan juga ikatkan pada kita semuanya, covenantal. Covenantal itu begini, ya. Bukan berarti kita semua sudah sempurna, tapi dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Di dalam ke dalam kelemahan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap percaya, memberi kesempatan kita untuk bertumbuh, berubah. That's a family. Dalam keluarga juga demikian, ya kan? Kan nggak bisa. Mungkin dalam keluarga-keluarga yang lain kita suka temukan gitu ya. Nah, tiba-tiba pasang iklan tuh, putus hubungan keluarga, dikeluarin dari kartu keluarga, dikeluarin dari ini misalnya. Pasti kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Tapi kan kita sama-sama tahu dalam kasih Tuhan, sebagai dalam keluarga Kristen, nggak bisa. Gitu. Kita nggak bisa ganti-ganti. Ya, harusnya ya yang terjadi seperti itu ya. Kemudian apalagi visi misinya. Kalau visi misinya, kalau dalam perusahaan dan tim misalnya, itu biasanya lebih ke self-glorifying atau organization glorifying. Untuk kebesaran nama organisasi. Untuk kebesaran nama tim. Gitu ya. Kalau klub sepak bola misalnya demi sponsor yang lebih banyak misalnya begitu gitu ya, atau memperkaya owner misalnya gitu. Berprestasi, kalau berprestasi apalagi pelayan prestis, wah nanti sponsornya makin banyak ya, duit ya, jual tiket juga makin gampang dan seterusnya. Nah, itu biasanya dasarnya biasanya ya. Tetapi value dan prinsipnya pun dalam tim juga kebanyakan menggunakan standar-standar dunia. Nah, sebaiknya dalam keluarga, sekali lagi, dalam konteks keluarga Kristen khususnya, visinya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan buat kehebatan seorang ayah atau seorang ibu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Value dan prinsipnya menggunakan standar firman Tuhan, jelas sekali. Dan nilainya kekekalan, seperti yang tadi Pak tadi ungkapkan, dalam keluarga Kristen itu, arahnya mana? Kekekalan. Bukan hanya yang temporary, kemuliaan yang sementara saja. Nah, lalu gimana caranya, Pak Him? Tadi salah satu saya dari segitu banyak persamaan, saya mau fokus pada satu ya. Apa yang menjadi tujuan utama daripada keluarga Kristen, keluarga berdasarkan iman Kristen, apalagi dalam konteks family as a team. Ya, yang pertama adalah menghasilkan generasi yang memiliki karakter ilahi. Ya. Di dalam kitab Malaki pasal 2 itu jelas sekali. Ya, ketika orang Israel pada waktu itu sedang kebingungan, mereka menderita, mereka bakar korban persembahan, mereka beribadah menurut aturan di kitab Taurat, kok sepertinya Tuhan mengindahkan. Tuhan melalui Nabi Yeremia, Allah melalui Nabi Malaki mengingatkan kembali tujuan ini dari apa yang dikehendaki Tuhan, dari kesatuan seorang pria dan seorang wanita, yaitu keturunan ilahi. Ya, apa itu? Yaitu satu generasi yang mencerminkan karakter-karakter ilahi, yang menunjukkan iman mereka tidak hanya dalam ibadah mereka, tapi juga dalam perbuatan mereka kepada Allah. Ya, kita harus punya standar yang jelas ya di dalam keluarga kita. Kemudian yang kedua, menjadi tempat untuk membangun hubungan dan persekutuan yang berpusatkan kepada Tuhan. Ya, karena jelas sekali ya, ketika melalui Musa, Tuhan memberikan perintah di Ulangan pasal 6 ayat 4-9 ini bukan hanya ke suku Lewi saja tugas ini, tapi pada semua orang, semua suku, semua orang tua. Ya, tujuannya untuk apa? Keluarga adalah menjadi tempat di mana seorang anak misalnya akan belajar melayani Tuhan atau berinteraksi dengan sesama. Dia tidak bisa lepas kehidupannya ini dari pola asuh yang diterima. Nah, kalau pusatnya Kristus, pusatnya adalah Allah, maka ini akan kelihatan dari karakter anaknya. Akan terlihat dari bagaimana nilai-nilai mereka yang mereka kembangkan dalam kehidupan mereka. Ya, dan bagaimana anak ini berperilaku ketika dia dewasa nanti sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ditanamkan kepadanya. Ya, dan dalam keluarga juga tempat di mana setiap dari kita belajar, setiap keluarga itu belajar yang namanya covenantal relationship itu seperti apa, hubungan ikatan perjanjian itu seperti apa, seperti antara kita jemaat Tuhan dengan Tuhan sendiri. Ya,
Nah, cara menentukan tujuan utamanya bagaimana? Dimulai dari pemimpin dulu. Ya, harus pemimpinnya dulu yang paham apa sih tujuan pembentukan keluarga? Apa sih nilai-nilai yang perlu dimiliki dalam sebuah keluarga? Menghidupinya, melakukannya, dan kemudian menularkannya kepada seluruh anggota keluarga. Mengajarkan, mengimpartasikan, dan memastikan bahwa semua ini terinternalisasi menjadi gaya hidup bagi anak-anaknya. Ya, nah ini dilakukan dalam apa? Dalam proses modeling, dengan keteladanan, dengan memberikan waktu, dengan komunikasi yang sehat dan terbuka, dan kemudian memberi kepercayaan kepada anak untuk mempraktekkan apa yang mereka pelajari dari interaksi orang tua dan anak setiap harinya. Nah, seringkali dalam berbagai kesempatan ketika kami Family First menyampaikan tentang perlunya visi dalam keluarga ini, pertanyaan paling sering adalah, perlu nggak sih anak dilibatkan di dalam pembentukan tujuan keluarga? Nah, di usia berapa mesti? Tentu anak perlu dilibatkan. Tapi kita perlu lihat lagi sejauh mana tingkat perkembangannya. Ya, anak yang merasa ikut terlibat di dalam proses pembentukan tujuan keluarga atau visi keluarga akan menjadi anak yang merasa punya belongingness, kepemilikan. Dan kalau anak merasa dilibatkan, merasa punya menjadi pemilik juga dari visi itu, maka kemungkinan mereka untuk mengikuti visi itu akan menjadi semakin besar. Ya, nah mungkin ini yang saya mau sharingkan pada kesempatan malam hari ini sebagai dasar daripada Family as a Team. Kiranya ini bisa memberikan gambaran buat kita semuanya. Kenapa kita perlu melihat sebuah perspektif untuk keluarga menjadi sebuah tim. Selanjutnya, kita akan diberkati dengan talk show yang akan dilakukan dengan dua narasumber yang luar biasa. Saya kembalikan lagi pada Alan. Silakan, Alan. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Himawan. Tadi sudah mendengarkan apa nih ya, istilahnya mengantarkan kita ya tentang family as a team. Semua tuh punya tim. Ada yang timnya di sekolah, bikin belajar kelompok, timnya di kantor, divisi-divisi. Tapi sering banget melupakan bahwa sebenarnya keluarga sendiri merupakan tim, dan itu tuh paling penting gitu ya, yang mesti kita ingat terus-menerus gitu ya. Dan pada malam hari ini, sebelum kita berlanjut ke dua narasumber kita, para ahli ya, para ahli, kita juga mau mendengarkan nih. Jadi selain dari para ahli, kita mau mendengarkan dari satu orang tua luar biasa yang luar biasa karena apa? Karena beliau, saya mau mengatakan ya secara jujur bahwa beliau secara berani, jujur, mengatakan dirinya juga pernah gitu ya, pernah melakukan parenting yang salah gitu ya. Karena itu sekarang kita mau mendengarkan kesaksian dari Bapak Arif Teja untuk bercerita, memberikan kesaksian tentang pengalamannya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang suami dalam memimpin keluarga sebagai tim. Kepada Pak Arif, saya persilahkan. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Saya diberikan waktu singkat dan saya ingin sharing tentang apa yang kami alami, khususnya saya ya sebagai seorang ayah juga dan seorang suami. Saya punya satu istri dan dua orang anak. Anak pertama Kathy, perempuan. Anak kedua Matthew, laki-laki. Umurnya yang pertama 19 tahun, yang kedua 16 tahun. Saya sadar waktu saya kecil, saya dibesarkan kalau dari pandangan saya merasa saya tidak ideal gitu ya, karena orang tua saya berasal dari keluarga yang bukan percaya Tuhan, tetapi mereka memang orang yang spiritual. Jadi papa saya dulu kepala wihara. Namun ada satu yang menarik, ketika saya kecil, saya diberikan, saya baru tahu ya akhir-akhir ini gitu ya, setelah saya dewasa dan menjadi ayah, bahwa saya diberikan orang-orang di sekitar yang mengenal Tuhan. Sehingga pada satu saat, saya pun terpanggil dan dipercaya untuk beriman gitu ya, dinyatakan, sehingga saya akhirnya boleh menyatakan itu pun kepada orang tua saya walaupun dengan penolakan. Oke, saya nggak akan bahas yang itu, tetapi ini menjadi dasar dari sharing saya di malam ini. Oke, dalam keluarga, sebelum kami punya anak, kami berdoa, Tuhan, jika
kami diberikan anugerah anak. Maka biarlah kami menyadari bahwa anak itu punyanya Tuhan, bukan punya kami. Sehingga tugas kami adalah belajar bagaimana mendidik anak itu dengan baik, terutama anak itu akan bertemu Tuhan pada saatnya. Karena itu adalah yang terpenting yang kami sepakati, saya dan istri sepakati. Yang kedua, saya juga sadar bahwa kita tuh dipakai sebagai alat Tuhan. Dan kita sendiri adalah murid. Sehingga saya dan istri belajar dulu gitu ya untuk mempersiapkan kalau nanti punya anak gimana nih, baca-baca buku lah banyak gitu ya. Terutama saya mengingat satu ayat yang dari kitab Ulangan untuk mengajarkan terus-menerus tentang Tuhan. Terus-menerus sampai ditempel, diingat-ingat, diulang-ulang gitu ya. Ini menjadi sesuatu penekanan bahwa saya dan istri memiliki satu visi, yaitu yang terpenting adalah Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami bisa kemana-mana gitu ya. Tidak punya visi, tidak mengenal diri kami sendiri bahkan. Nah, tujuan itu yang membawa kami akhirnya berpikir bahwa anugerah Tuhan yang merupakan anak-anak di dalam satu keluarga ini yang membuat kami harus belajar sangat keras dan mengenali setiap keunikan dan potensi mereka. Oke, singkatnya, waktu pergumulan mereka sudah besar. Nah, ketemu deh yang satu unik karena lebih ignorance gitu ya. Saya nggak sebut siapa. Yang satu lagi ternyata memiliki keunikan juga, yaitu sifatnya dan karakternya sulit ditebak. Dan kami sangat kaget karena waktu kami bawa ke dokter, periksa, dan anak kami diberitahu bahwa ini mengidap ADD, Attention Deficit Disorder. Jadi dia susah fokus, dia susah mengerti, dia lambat berpikir, dia tidak punya pengertian sosial yang memahami sosial bagaimana, memahami dirinya juga bagaimana. Wah, kami bergumul sekali. Namun, kami selalu menyerahkannya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa ini adalah yang dititipkan kepada kami. Nah, keunikan-keunikan ini yang membuat kami terus belajar, dan lucunya sebagai tim, kami mengajak juga yang satunya lebih ignorance, kami ajak untuk memperhatikan yang memang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi caranya setiap minggu kami sepakat. Ini juga setelah bergumul ya. Mungkin keluarga itu unik, jadi banyak penilaian terhadap keluarga kami sendiri juga, dan saya juga tidak terlepas dengan kelemahan-kelemahan. Jadi tiap minggu kami sepakat, yuk kita keluar rumah. Ngapain? Ya, family time. Kok keluar rumah? Bisa di dalam rumah? Iya, bisa sih di dalam rumah. Tapi saya pikir mereka udah sekolah, mereka sudah sekolah minggu juga kadang-kadang. Jadi banyak teori, banyak belajar, tapi tidak praktek. Nah, prakteknya itu kami ajak keluar. Jadi kami teringat waktu dulu kuliah gitu sama-sama ya, saya sama istri menikmati pendidikan sambil kuliah, tapi kami juga ikut persekutuan kampus. Jadi di situ kami berlatih untuk mengenal Tuhan, dan Tuhan memakai cara berjalan-jalan ke sekitar sehingga melihat belas kasihan, sehingga tergerak hatinya, sehingga tidak melihat hanya diri sendiri, keluarga sendiri, tetapi kami mencoba untuk melihat keluar. Saya belajar, istri belajar, anak-anak juga belajar. Jadi satu mobil misalnya jalan nih, ayo kita janjian ya, kita hari ini ke pantai misalnya, itu kita ke pantai, tapi yang dilihat kan lain-lain. Nah, disitulah kami melihat potensi dan keunikan masing-masing. Anak juga belajar mengenal papanya, mamanya, papa mamanya mengenal anaknya, karena komen-komennya di mobil tuh lucu-lucu gitu ya. Dan dari situ kami makin mengenal anak kami. Yang satu komennya, ih kok negatif terus, yang satu komennya, wah positif, bisa bersyukur gitu. Jadi pada saat itu kami sadar bahwa kami hanya membutuhkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan, kami tidak sanggup mengubah orang. Kami sanggup memberikan suasana dan latihan-latihan, tapi mengubah orang sulit sekali gitu. Apalagi kami sadar bahwa kami bukan ahli gitu kan. Sehingga dengan itu kami berdoa dan bergumul bersama. Dan kami ajak semuanya berdoa.
Jadi dari kecil tuh kalau mereka nggak saat teduh, mereka nggak bisa tidur. Tiap hari. Jadi kalau belum saat teduh, mereka nggak tidur, nunggu gitu. Jadi kalau kami keluar kota, suami istri, mau nggak mau, suster deh. Sus, tolong doakan, juga bacakan firman Tuhan nih, ada Bible untuk anak-anak gitu ya. Jadi terus gitu, sampai dewasa, mereka terbiasa dan kami bersekutu. Dan kami melakukan persekutuan padang, biasanya di pantai, duduk sama-sama, sambil makan, berdoa sama-sama. Lalu saya akan mulai memimpin persekutuan itu dalam konteks, bukannya gereja ya, tapi misalnya gini, apa yang kalian lihat sih di sini? Papa lihat pantainya bagus ya, begitu megah, begitu anggun juga. Ada pohon, ada gelombang, ada desiran ombak, ada suara angin. Terus nanti saya juga buka lagi, itu ada ibu-ibu yang jualan. Ibu-ibu tuh jualan ini gitu ya. Kita mau beli nggak? Oh nggak perlu, nggak doyan. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di situ. Dan pada akhirnya anak-anak bisa melihat bahwa oh, di luar kami banyak. Ada pergumulan lain. Ada juga yang bisa disyukuri. Jadi setiap kami pergi, kami membawa hasil dan pulangnya evaluasi. Evaluasinya juga bukan evaluasi, ayo kita, ini enggak, cuma nanya aja, tadi senang nggak kira-kira? Kamu dapat apa ya? Gitu. Dan pada malamnya kami berdoa, Tuhan kami bersyukur, kalau tiap kami dapatnya lain-lain. Nanti saya sharing gitu ya, dapat apa, anak sharing dapat apa. Sehingga ini menjadi satu praktis yang sampai akhirnya kami dipisahkan gitu ya dalam satu keluarga ini. Akhirnya si Kathy yang dewasa, kakaknya sekolah di Jogja, sehingga kami hanya bisa bertemu dalam Zoom. Namun kami terus melakukan, dapat apa kemarin, komunikasinya juga gitu ya, perlu didoakan apa, kamu bergumul bagaimana. Nah, menemukan potensi itu juga nggak mudah, tapi dengan cara-cara yang seperti itu, pada akhirnya kami mengenal anak kami, dan anak kami juga mengenal papa mamanya, dan pada akhirnya sebenarnya tujuannya sampai sekarang yang besar sudah mengenal Tuhan dan sudah memahami tentang misi, bahkan hidupnya di tengah-tengah masyarakat bagaimana, sehingga dia memilih untuk menggali potensinya dan mengembangkannya dan mau mengembalikannya kepada Tuhan. Yang kecil sudah memulai untuk berpikir kontribusi kepada sekitar, sehingga contohnya dia lagi les drum gitu ya, dia berpikir, aku mau main drum dan aku mau bantu orang-orang muda nanti belajar drum, jadi pengen jadi guru gitu ya. Jadi dia mulai berpikir di luar dirinya dan dia melihat bahwa ada banyak hal yang dia bisa kerjakan dan ada banyak hal juga yang dia bisa lakukan, baik untuk dirinya, untuk orang lain, dan yang terpenting untuk Tuhan. Dari saya mungkin sekian, kiranya ini boleh memberkati, menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief. Ininya dalam ya. Jadi kalau mau dibilang nih memang Pak Arief ini luar biasa. Ibu Bapak saya boleh testimoni saya juga belum lama kenal sama Pak Arief, tapi dari kesaksian beliau juga dengan istri itu luar biasa banget. Bagaimana mereka betul-betul membangun dan menjalani kehidupan berkeluarga itu tuh menjadi suatu tim gitu ya. Jadi kakak adik saling bantu, kemudian juga suami dengan istri sama-sama memberikan dampak kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya pun juga belajar teladan. Bagaimana kedua orang tua mereka memberikan dampak sosial bagi lingkungan, dan anak-anaknya pun jadi ikut terpanggil untuk mengambil bagian menjadi dampak sosial, menghadirkan shalom di dalam lingkungan mereka masing-masing. Nah, Ibu Bapak, kita akan segera memasuki sesi talk show dengan dua narasumber kita yang berikutnya. Sekali lagi saya mengingatkan bagi Ibu Bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti boleh mengirimkan pertanyaannya ke link yang sudah dikirimkan oleh rekan kami admin FSI melalui chat room di Zoom ini. Nanti akan diarahkan ke salah satu situs, nanti boleh langsung aja kirimkan pertanyaannya di sana. Nah, kita langsung mau memanggil kedua narasumber kita berikutnya. Langsung saja, yang pertama itu ada narasumber kita, Ibu Jovita Maria Ferliana, MPSI Psikolog. Nah, bagi Ibu Bapak yang pada Juni lalu mengikuti webinarnya Family First Indonesia, tahu juga nih ya, bahwa Ibu Jovita adalah seorang psikolog anak, remaja, dan juga keluarga. Kemudian beliau juga seorang konselor dan pembicara di berbagai webinar terkait dengan isu-isu keluarga. Selain itu, Ibu Jovita juga merupakan seorang psikolog di acara
Kumpul Keluarga TAI TV. Nah, ini jadi banyak banget ya pengalamannya Ibu Jovita yang akhirnya banyak menolong para keluarga dan orang tua. Beliau juga menjadi narasumber di berbagai acara parenting, sekaligus menjadi penulis buku diary Q&A dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi aktif anak usia dini. Kemudian narasumber kita yang berikutnya hadir juga. Nah, ini juga udah sangat dikenal nih ya, luar biasa banget nih. Alen hari ini sangat merasa terhormat nih ya, yaitu Ibu Charlotte Capriatna, MPD, MMin. Nah, Ibu Charlotte merupakan pendiri Sekolah Atalia di Serpong, Tangerang Selatan, dan sudah 20 tahun lebih Ibu Charlotte berkecimpung di dunia pendidikan dan menggeluti dunia parenting. Beliau banyak diundang sebagai pembicara, pelatih, narasumber dalam berbagai seminar, ceramah pendidikan, baik di sekolah bahkan juga di gereja-gereja interdenominasi. Nah, sejak tahun 2012, Ibu Charlotte bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya di Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang mendirikan sekolah gratis untuk kalangan tidak mampu yang akhirnya dinamakan Sekolah Pinus Pendidikan Integral untuk Semua. Sekarang juga Ibu Charlotte mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk mengemban peran sebagai Ketua Bidang 1 Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Satu lagi nih, tapi saya masih kurang paham. Nanti Bu Charlotte boleh memperkenalkan ya. Bu Charlotte sekarang ada Instagramnya namanya Chaplain ya. Itu singkatan kepanjangannya apa saya lupa. Dan nanti Bu Charlotte perlu jelasin juga tuh ya. Jadi Ibu Bapak pada sesi ini kita akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Lalu kemudian nanti Ibu Bapak juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau berdua, termasuk juga kepada Pak Himawan dan Pak Arif, kalau memang ada yang ingin bertanya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Langsung aja nih ya, saya mau memberikan pertanyaan yang sudah saya siapkan kepada Ibu Charlotte dengan Ibu Jovita. Yang pertama ke Ibu Charlotte dulu deh nih Bu ya. Tadi kita ngebahas tentang family as a team. Dan tentunya family itu yang awal terbentuk pasti pasutri ya Bu ya, pasangan dulu nih. Nah kalau begitu ngomongin tentang tim di dalam keluarga, berarti kan harusnya pasutri duluan nih Bu yang membentuk tim pertama kali. Sebaiknya menurut Ibu, bagaimana sih Bu atau kapan sih Bu pasangan perlu memikirkan tentang bagaimana mereka akan membangun keluarga sebagai tim? Sejak pacaran atau kapan Bu lebih tepatnya? Iya, bicara tim berarti anggota-anggota itu tentu bersatu ya di dalam satu wadah. Oleh karena itu, waktu pacaran, kalaupun terjadi perbincangan, yaitu perbincangan nanti setelah kita jadi satu tim, apa nih peran-peran kita, ya? Apa yang harus kita lakukan supaya bisa jadi satu tim? Makanya dibicarakan tuh soal mengelola keuangan, karena sebagai satu tim. Tapi yang ada kadang-kadang Alen, kamu bayar A, aku bayar B. Kalau udah pisah-pisah pembagian, ya ini yang akhirnya juga memisahkan nih. Ada satu suami mengatakan, kamu udah pakai mobilku, isiin dong bensinnya. Nah, dia menganggap rugi gitu ya kalau istrinya pakai mobilnya begitu. Nah, konsep seperti ini yang harusnya ditanamkan waktu mereka pacaran. Nggak ada lagi nanti ketika menikah ya, uangku uangku, uangmu uangmu, tapi adanya uang kita. Kalaupun punya anak, namanya anak kita. Kalaupun orang tua, mertua, itu orang tua kita. Mama kita, nggak ada mama kamu, mamaku ya. Nah, cuma waktu mereka diberkati nih Alen, ya sebagai suami istri, itu kan pemberkatan itu dilakukan oleh hamba Tuhan. Tapi sebetulnya yang hadir siapa? Tuhan. Tuhan yang mempersatukan mereka, Tuhan yang menyatukan. Nah, waktu mereka di hadapan Tuhan gitu ya, mereka berjanji. Kan mestinya bukan lagi di antara kamu dan saya kita hanya berdua, tapi sudah bertiga dengan Tuhan. Nah, waktu keluar dari pintu gereja, Tuhannya ketinggalan. Jadi mereka hanya berdua saja. Jadi suami istri. Ketika mereka berdua, ribut berdua, sampai berantem berdua, Alen, dan mereka pikir kita bisa pisah. Kita boleh berpisah karena between you and me, kita udah nggak ada nih kecocokan ya. Nggak bisa. Wong yang mempersatukan Tuhan
Gimana mau dipisahkan oleh manusia. Nah, jadi tim itu sendiri sebetulnya harus memikirkan kita ini as a team dengan Tuhan. Sehingga kita melibatkan Tuhan di dalam semua hal-hal yang kesulitan-kesulitan kah, tantangan-tantangan kah. Ketika Tuhan menghadirkan anak, kita tahu ini Tuhan yang kehendaki, tadi seperti Pak Arief juga sharing. Kalau Tuhan kehendaki ya kita pakai caranya Tuhan dong. Karena itu milik Tuhan yang dititipkan. Jadi bukan dengan cara kita. Kita libatkan Tuhan nggak di dalam bukan hanya masalah, tetapi di dalam pilihan-pilihan. Misalnya memilih sekolah, ya, memilih jurusan, memilih apapun. Anak-anak kita nanti akan pilih pacar, akan pilih kampus, di mana dia mau kuliah. Apakah si anak ini mengajak Tuhan untuk terlibat? Artinya dia menyerahkan pilihan-pilihan ini juga untuk Tuhan yang berotoritas begitu ya, Tuhan berintervensi di dalamnya. Kira-kira itu, Alen. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya bisa nih ketika pacaran udah serius nih kan mau memasuki dunia pernikahan, saat itulah sudah mulai melibatkan Tuhan, membentuk tim gitu ya, supaya nantinya juga hal-hal bisa disepakati bersama gitu ya. Nah, berikutnya apalagi nih persiapan nikah kan, Alen. Persiapan nikah kan. Itu gimana pihak sana, pihak sini. Nah, mau nggak? Di situ sudah ada latihan. Negosiasi undangan juga ya, Bu ya, jumlah. Iya, latihannya bagaimana kita juga melibatkan, yuk kita doa ya. Saya juga, maksud saya pernah mengalami hal-hal itu, dan begitu kita libatkan Tuhan ya, aduh Tuhan kasih jalan keluar, dan jadi kita udah mulai melihat bagaimana perkawinan kita pun itu dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi bukan semata-mata modalnya cinta. Oh ya, saya cinta. Nanti kalau cintanya sudah habis, ya perkawinannya juga habis, ya. Betul sekali. Jadi keinget nih sama Bu Charlotte nih ya, saya nikah di zaman-zaman COVID awal-awal tuh ya, luar biasa ininya pergumulannya ya. Iya, cuma ternyata Tuhan tuh punya rencana tuh ditempatkan di family first jauh sebelum menikah, akhirnya juga ya Tuhan tolonglah ya. Nah, jadi Alen yang cerita deh. Nah, Bu Jovita, ini juga kalau tadi ngomongin tentang tim ya, membentuk tim di dalam keluarga nih, kan memang akhirnya perlu kita sadari banyak banget yang berkeluarga tanpa awalnya tuh punya apa ya, punya keinginan untuk membentuk keluarga itu sebagai sebuah tim. Nah, jadi kalau misalnya Bu, menurut Bu Jovita sendiri nih Bu, ketika saat ini kita sudah mulai sadar gitu ya, kita mulai sadar bahwa harus memperlakukan keluarga kita sebagai sebuah tim. Atau bagi kaula muda, ketika saat ini mau memasuki dunia pernikahan dan mereka ingin membentuk keluarga sebagai tim, apa aja sih Bu hal-hal krusial yang perlu diperhatikan untuk membentuk keluarga sebagai tim? Silakan Bu. Ya, shalom buat semuanya. Senang sekali ya bisa bergabung kembali di sini dan juga bisa acara dari Family First Indonesia ini sangat menginspirasi sekali tentunya ya. Nah, tentunya tadi menjawab pertanyaan yang ada dari Valen, saya sejalan nih dengan Charlotte bahwa tadi ya saya mengutip dari Bu Charlotte, yang pertama adalah bukan aku tapi kita ya. Tadi juga saya mengutip juga dari Pak Him bahwa seakan-akan misalnya sebuah tim sepak bola ya kan, atau kemudian kita itu satu grup nih mau paduan suara, tentunya itu kan banyak sekali anggota-anggotanya. Misalnya pada saat sepak bola, kemudian kita itu nggak bisa tuh yang namanya punya ego, terus kemudian pemain gelandang itu mau mencetak gol sendiri, kan nggak bisa ya. Dia harus misalnya memberikan umpan golnya sehingga mempercayakan si penyerang yang mencetak gol, misalnya seperti itu. Jadi dalam kata-kata aku, bukan aku tapi kita, itu juga ada unsur di mana kita tuh harus menekan juga egonya kita masing-masing gitu. Nah, terus kemudian dalam hal menekan ego ini tentunya itu kenapa kita harus menekan ego? Itu harus sadari bahwa ternyata kita itu ingin mencapai satu tujuan yang jauh lebih tinggi sebetulnya dari ego kita ya. Misalnya ayah dan ibu yang gemar sekali makan pedas. Nah, dia harus meredamkan keinginannya pada saat ingin memperkenalkan menu buat anaknya yang balita misalnya, sehingga anak balita kan nggak bisa makan pedas. Nah, jadi kalau makan sama balita ya udah makannya yang nggak pedas-pedas dulu deh gitu ya.
Nah, terus misalnya contohnya pada saat mau liburan bareng nih ya, terus kita tahu kita ada ayah, ibu, ada kakak, ada adik. Nah, harus juga menekan egonya sehingga kita tahu bahwa ini kita punya anak balita nih ya. Jadi si kakak pun juga diajarkan untuk bisa menekan ego bahwa oke, kita pilih tempat liburan tapi yang ada playgroundnya, yang ada tamannya. Jadi si adik ini bisa nih main-main di taman, main-main di playground gitu ya. Nah, mungkin akan berbeda pilihannya apabila sedang atau belum punya adik. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebagai as a team, tadi Bu Sheryl juga bilang ada Tuhan, ada ayah, ibu, dan kemudian ada anak. Itu juga perlu untuk menekan egonya masing-masing dan diajarkan bahwa kita ini satu kesatuan. Nah, yang kedua sebetulnya adalah rumusannya adalah 3K ya. Jadi komunikasi, kerjasama, dan juga koordinasi. Nah, ini penting. Nah, ini kita bisa umpamakan misalnya suatu perusahaan ya yang sukses menjalankan roda bisnisnya. Nah, kalau kita lihat sebuah perusahaan yang sukses menjalankan roda bisnisnya itu nggak luput nih dari yang komunikasi, kerjasama, dan juga koordinasi di dalam timnya. Nah, komunikasi ini kan sebetulnya awal dari terbentuknya sebuah kerjasama. Dan kerjasama yang baik itu juga memerlukan koordinasi yang terpadu. Nah, koordinasi yang selaras dan terpadu ini juga memerlukan komunikasi yang baik. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya 3 hal ini nih mata rantai yang saling berkaitan untuk mencapai sasaran. Nah, kalau kita lihat nih, misalnya contohnya dalam satu keluarga, kalau kita memang sudah sejalan, punya pola pikir layaknya satu tim. Nah, kita pun sebagai orang tua gitu, jadi ayah dan ibu tanpa disadari, anak-anak itu juga akan berpikir dengan demikian, karena kita memang sudah menanamkan hal seperti itu. Misalnya, contohnya pada saat keluarga itu ingin berlibur nih ya keluar kota, ya kemudian si manajer nih si ayah itu menyampaikan misalnya apa-apa aja sih yang perlu dilakukan sebagai persiapan. Nah, jadi dia mengkomunikasikan, ya kan, persiapan-persiapannya apa aja sih. Nah, kemudian anggota-anggota keluarganya itu akan melakukan tugasnya masing-masing. Misalnya, oke, ayah mengecek kondisi mobilnya, ibu ngatur konsumsinya, kemudian kakaknya itu merapikan rumah, adiknya membantu untuk tempat-tempatin mainan-mainan, kemudian memasukkan ke dalam tasnya misalnya. Nah, jadi ini adalah suatu koordinasi bersama. Dan pada saat itu dilakukan, maka disinilah namanya kita sudah mengajarkan family as a team kepada anak-anak kita. Nah, ingat bahwa anak itu kan nggak bisa ya, dia tahu sendiri. Tapi memang harus kita yang ngasih tahu dan kemudian kita juga melakukan itu dalam kegiatan sehari-hari sehingga mereka juga merasakan, oh, jadi seperti tim itu seperti ini toh, gitu ya. Nah, si kakak pun tahu misalnya suatu ketika adiknya mengalami kesusahan atau kesulitan. Nah, kalau dia tidak merasa sebagai tim, dia akan merasa bahwa oh ya udah kesulitan adik itu bukan urusan saya. Tapi kalau dia merasa sebagai tim, dia akan merasa bahwa oh adik aku kesulitan, aku harus bantu karena aku kakaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang indah di mana kita sebagai orang tua juga bisa memberikan kepada anak-anak kita bahwa sebagai tim itu seperti ini loh contohnya. Dan untuk memaktubkan hal tersebut, jadi saya pertama tadi bukan aku tapi kita, kemudian yang kedua adalah tadi 3K. Nah, ini akan dikemas dalam bentuk realita yang nyata dengan konkret, ya itu kita ajarkan kepada anak-anak, karena kalau anak-anak kan ngajarinnya harus pakai yang konkret ya, nggak bisa yang abstrak. Kita nggak bisa bilang gini aja sama anak-anak, kamu tuh ya harus baik-baik sama saudara, kamu tuh ya harus kerjasama sama saudara, kamu tuh harus saling bahu-membahu. Nah, itu nggak bisa ya, terutama kalau anak-anaknya masih usia dini, masih usia SD awal-awal. Tapi semua itu harus dibentukkan dalam hal-hal perilaku nyata atau konkret. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita bisa contohnya melakukan games-games bersama, project-project bersama, doa bersama, baca Alkitab bersama. Nah, ini ya. Nah, dalam hal project bersama misalnya, kalau saya suka itu gini, dalam satu keluarga kalau bisa dari awal banget nih ya, masih suami istri, bahkan belum punya anak gitu. Kalau bisa itu ada satu kegiatan yang sama gitu, nggak harus semuanya, satu aja. Misalnya contohnya ya, oke aja misalnya si suami atau istri punya hobi masing-masing, punya passion masing-masing, punya komunitas masing-masing. Tapi ada satu kita lihat apa ya kita bisa lakuin bersama. Misalnya contohnya, oh kita sama-sama suka jalan pagi. Nah, ada jalan pagi bersama. Atau kita itu sama-sama suka main kartu bareng. Atau kita sama-sama suka nonton bareng. Nah, ada kegiatan minimal 1 atau 2 gitu untuk dilakukan. Nah, sehingga pada saat punya anak, kita pun juga membiasakan ada kegiatan bersama yang bisa dilakukan sebagai tim.
gitu. Jadi misalnya anak-anak boleh nih punya hal-hal yang berbeda, hobi-hobi yang berbeda. Tapi misalnya contohnya nih hari Minggu pulang dari gereja, oke kita lakukan hobi kita bareng-bareng gitu. Ya apapun itu. Misalnya saya kenal satu keluarga yang emang hobinya main basket, ayahnya, ibunya, anaknya semua main basket ya. Nah nanti udah selesai main basket ya udah yang satu suka renang, yang satu suka menulis, yang satu suka menggambar, itu terserah gitu. Yang penting ada satu apa dua kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Nah ini akan lebih bagus gitu ya. Jadi lebih mengakrabkan dan juga melihat bahwa ini memang kita as a team perlu satu kegiatan nyata yang bisa dilakukan bersama. Itu sih Valen. Jadi bisa dibilang nih jadinya 5K nih kalau aku catat nih ya. Yang pertama kita, Jadi 5 bukan ya. aku, ya kan. Kemudian ada komunikasi, kerjasama dan koordinasi. Dan yang kelima tadi ada kegiatan bersama. Jadi kalau mau ngomongin tim tuh memang harus ada kebersamaan gitu ya. Nggak mungkin bisa jadi tim kalau nggak bersama-sama. Bagus banget ya. Betul. Ini ya. Nah, kalau ngomongin tentang tim nih Bu ya, nih Bu Charlotte juga dengan Ibu Jovita, yang namanya dalam tim apapun itu, bahkan juga di dalam keluarga, berarti kan kita juga ngomongin tentang keunikan, perbedaan gitu ya, hal yang memang menjadi spesial di dalam tim. Nah, ternyata hal ini tuh sering banget jadi masalah nih. Saya mau lempar ke Ibu Charlotte dulu nih ya. Kalau ngomongin tentang keunikan atau perbedaan sebagai suatu keniscayaan nih Bu, kalau menurut Bu Charlotte sebagai pemerhati keluarga dan praktisi pendidikan nih Bu, gimana sih Bu caranya Bu supaya orang tua itu punya jiwa yang besar ya untuk mengakui bahwa anak-anaknya itu memang spesial, punya keunikan gitu ya, masing-masing dan nggak bisa disamaratakan gitu. Silakan Ibu Charlotte. Ya, sebetulnya mulai dari suami istri. Begitu kita menyadari kita ini disatukan, kita ini memiliki perbedaan. Jadi kebayang puzzle. Kepingan puzzle ketika itu ketemu, itu kan yang cembungnya nutupin yang cekung gitu kan. Lalu yang cembung sebelah sini nutupin cekungnya situ. Jadi sebetulnya kita itu dipertemukan, dipersatukan untuk saling menutupi sehingga jadi komplit, jadi sempurna. Nah, kita jangan nuntut, kamu mesti sama kayak saya, atau saya harus sama kayak kamu. Justru berbeda, makanya bisa ketemu kan, makanya bisa cocok. Jadi bukan yang sama itu pasti cocok, enggak. Justru berbeda, cocok. Tapi memang cocok ini kan bikin cekcok juga kan. Ya, jadi kebayang nggak nih? Kalau saya membayangkan puzzle-nya itu misalnya bukan yang bulat-bulat deh, yang tajam-tajam gitu ya. Jadi kalau tajam-tajam ini ketemunya salah, itu malah bisa saling menyakiti. Tapi kalau dia pas sekali ya, jadi artinya celahnya gitu bisa pas nutupin, itu bukannya jadi indah gitu ya. Jadi memang mulailah dari suami istri yang menganggap kita ini as a team. Jadi as a team itu justru kelemahanmu akan kututupi gitu loh. Dan kelemahanku juga ditutupi olehmu. Nah, kadang kita kan nggak bisa nerima ya kelemahan. Kalau kelebihan kayaknya kita mau terima. Padahal kelemahan dia ada justru untuk ditutupi dan itu fungsinya kita. Jadi kenapa misalnya suami berantakan dapat istrinya yang rapi. Nah, yang rapi itu jangan ngomel-ngomel. Aduh, kamu berantakan banget sih. Tolong dong rapin ini, rapin itu. Kayaknya itulah gunanya yang rapi gitu ya. Jadi dia berguna untuk merapikan. Bukan artinya juga berantakan itu ditolerir, maksudnya ya udah kalau begitu kelemahan itu ya didiamkan dong. Nah, ini sebetulnya the power of love. Ketika yang punya kelebihan itu dengan kasih, dia menerima kekurangan dari pihak yang lain, ternyata kuasa kasih itu akan menggerakkan orang yang tadinya lemah dan diterima, itu nggak menjadi gini, ya udah gue jelek aja, kan situ bisa nerima, kan situ mau tutupin. Ternyata enggak tuh. Kasih itu akan menggerakkan orang itu jadi berusaha untuk dia lebih baik. Justru karena dia merasa dikasihi, dia mampu juga mengasihi dirinya,
Dan itu yang membuat dia, mendorong dia untuk, ya masa sih mau ngerepotin seumur hidup gitu, masa sih mau ngeberantakin seumur hidup, masa sih sengaja. Nah, kalau udah kata sengaja kan berarti kan di dalamnya ada intensi ya untuk menyakiti. Nah, jadi artinya ketika dia punya kelemahan pun itu pasti dia tidak sengaja, tidak mampu. Jadi penerimaan yang tanpa syarat justru akan menolong orang itu bertumbuh. Disinilah fungsinya tim. Jadi nggak berhenti sampai kepada saling menutupi, ya. Tetapi justru tim itu justru saling menumbuhkan, ya, mengembangkan satu dengan yang lain. Kira-kira itu, Ellen. Luar biasa. Jadi kalau puzzle sama-sama tajam, bukan tumpul, saling nyakitin. Air ketemu air, banjir. Api ketemu api, kebakaran. Jadilah harusnya ekuivalen. Oh salah ya, jadinya seimbang. Gimana tuh caranya? Nah, ini thank you banget untuk Ibu Charlotte, supaya kita saling mengingatkan ya, pasangan juga saling mengingatkan ketika kita mulai rada rewel gitu ya, ketika harus mengakui keunikan masing-masing. Nah nih, ayo kita saling ingetin dan mengakui tentang keunikan masing-masing. Nah, untuk Ibu Jovita nih, Bu. Tadi kita sepakat ya bahwa banyak banget keluarga yang berkonflik itu karena masalah keunikan atau perbedaan tadi yang seharusnya memberikan warna. Nah, tapi kalau menurut Ibu Jovita sendiri nih, Bu, bahkan ketika orang tua mulai terbuka gitu ya untuk mengakui keunikan anak-anak, keunikan masing-masing, bagaimana cara mengakomodasi, Bu, keunikan-keunikan tersebut? Kayak tadi Pak Arif kan bilang, oh nih kakak sama adiknya bisa, oh nih adik saya kurang di bagian ini, saya membantu. Nah, gimana cara mulai mengajarkan untuk saling mengakomodasi dan melengkapi itu, Bu? Ya, jadi yang pertama adalah orang tua sebagai role model tentunya ya. Tadi kalau Bu Charlotte bilang saling melengkapi, kemudian juga ada hal yang memang kita lihat itu sangat indah sekali. Jadi saya juga punya contohnya. Misalnya ini kan setelah pandemi ini kita melihat banyak sekali saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan ya. Jadi ini ada sepasang suami istri yang mereka sudah punya anak 3 dan kemudian akhirnya karena pandemi ini tadinya kan si ayah bekerja, terus ibunya memang tidak bekerja ya, ibu rumah tangga. Terus kemudian si ayah ini akhirnya terkena PHK dari perusahaannya. Akhirnya dia tidak bekerja, anak 3 ya. Nah, kemudian sudah mencari berbagai macam lowongan pekerjaan dan sebagainya, wawancara, tapi tetap aja nggak keterima. Nah, kemudian mereka berembuk dan akhirnya sang ibu lah yang begitu pertama kali kemudian melamar pekerjaan langsung dapat nih kerjaan sang ibu ya, sang istri ini ya. Dan akhirnya si istri mulailah bekerja. Nah, tapi setelah beberapa hari bekerja, kemudian sang istri melihat bahwa ini ya nggak bisa lah, harusnya yang kerja kan kepala rumah tangga. Harusnya kan suami yang bekerja, nggak seperti ini dong, gitu ya. Nah, terus akhirnya mereka berantem lah. Nah, ini kan sangat disayangkan. Padahal kalau kita lihat ternyata sejalan dengan waktu setelah mereka berembuk dan sebagainya, bisa dilihat bahwa ternyata si ayah ini punya keunikan lain ya. Kalau tadi kita bicara setiap tim itu punya keunikan dan terkadang melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup kita baru tahu keunikan kita itu ada setelah ada peristiwa gitu kan ya. Nah, si suami akhirnya ternyata suami ini dalam ngurusin anak itu telaten banget, bahkan lebih telaten dari sang istri ya. Kemudian dia bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga itu dengan rapi, dan anak-anak itu juga ketawa-ketawa terus sama papanya ya, main-mainnya juga happy banget gitu, nganterin ke sekolah, pulang sekolah nggak pernah terlambat, nemenin bikin PR dan sebagainya, dikerjakan dengan sangat sempurna. Dan itu tadinya si istri nggak bisa melihat hal itu pada saat si ayahnya bekerja, ya kan? Nah, setelah kemudian melalui pergumulan dan dia akhirnya suatu waktu berdoa kepada Tuhan dan dia duduk secara tenang di ruangannya, di rumahnya, dia melihat bahwa ternyata suami saya ini jauh lebih telaten daripada saya. Suami saya ternyata jauh lebih bersihan daripada saya dan sebagainya, dan anak-anak happy banget sama dia. Dan akhirnya baru istri bisa menemukan ini loh keunikan suami saya. Dan suaminya juga akhirnya nggak, kalau selama ini dia punya potensi seperti itu. Dan ini kemudian akhirnya dia melihat. Dan akhirnya pasangan itu sampai sekarang ya sangat akur, dan kemudian tetap si istrinya bekerja, suaminya akhirnya bekerja dari rumah. Tadi seperti kata-kata Bu Charlotte, saya senang sekali ya. Bagi pihak yang kemudian merasa bahwa
dia tidak akan berdiam saja gitu. Dia akan berusaha, oh iya ini sebetulnya tugas aku dan sebagainya. Jadi tetap dia yang handle anak sampai sekarang, kerjaan part time gitu ya, tapi sang istri juga yang lebih banyak untuk bekerja. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya sebagai sebuah tim. Jadi sebagai sebuah tim itu kita jangan pakai patokan orang lain. Kita nggak bisa bilang standar orang lain, yo cowok harus kerja, cewek harus di rumah, cowok harus seperti ini, cewek nggak ada standar orang lain yang bisa kita terapkan. Ya standar kita sendiri as a team, dan terkadang standar kita as a team berbeda sama standar keluarga-keluarga lain. It's okay, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa oke sama hal itu. Jadi nggak usah kayak kita itu kayak iri sama orang lain atau melihat orang lain kayak gitu harusnya kayak gini ya. Nah, nggak ada tuh kata-kata harusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ini tadi kalian bertanya, gimana kalau ada hal yang kemudian tadi keunikan dan sampai ada yang namanya perbedaan. Nah, ini juga harus disepakati bahwa misalnya pada saat terjadi perbedaan yang berembuk itu setiap keluarga, setiap anggota keluarga punya prinsip bahwa sepakat untuk tidak sepakat gitu ya. Tadi mengutip dari kata-kata Bu Charlotte, sepakat untuk tidak sepakat itu adalah bahwa setiap kepala itu pasti punya pendapat yang berbeda. Setiap kepala pasti punya pemikiran yang berbeda. Jadi pada saat mau melakukan atau menemukan sesuatu, kita harus menyadari bahwa pasti akan ada perbedaan ya. Nah, karena ini pasti akan perbedaan, maka langkah yang kedua adalah mendengarkan ya. Dengarkan semua pendapat anggota keluarga satu-satu sampai selesai. Jadi kita nggak bisa sebagai orang tua bilang gini, kamu pasti salah lah, kan kamu masih kecil, dengerin dulu kata-kata papa itu pasti yang paling benar gitu. Enggak, dengerin walaupun dia adalah anak kita masih kecil, dengerin dulu dia maunya apa, pendapat dia seperti apa, dan itu dia berhak untuk itu. Nah, setelah dia selesai baru kita kasih tanggapan. Nah, si kecil pun atau anak-anak kita akan belajar bahwa oke, aku sudah dihargai loh pendapatnya. Jadi sekarang pun aku harus mendengarkan pendapat papa, aku harus mendengarkan pendapat mama gitu ya. Nah, jadi anak akan belajar dari bagaimana cara kita menyampaikan, kita mendengarkan mereka. Nah, kalau sudah didengarkan, pasti akan pendapat kita akan berbeda setelah mendengarkan dibandingkan kita sebelum mendengarkan kan. Nah, kemudian akhirnya dicapai kesepakatan bersama. Dan juga penting untuk menyadari bahwa pada saat terjadi konflik ya atau perbedaan, kita bisa boleh loh kita itu untuk mengabaikan tanda kutip perbedaan-perbedaan yang tidak diperlukan gitu ya. Misalnya contohnya apa? Kesalahan-kesalahan di masa lalu kita ungkit-ungkit lagi. Nah, itu kan udah nggak relevan. Nah, jadi sebagai manajer atau sebagai keluarga as a team, kita boleh saling mengingatkan bahwa itu kan udah dulu, nggak bisa dong. Itu kan kesalahan Dedek yang dulu, nggak bisa kita ungkit-ungkit sekarang. Dedek kan juga punya kesempatan, dia udah berubah dan sebagainya gitu ya. Jadi kita boleh mengingatkan. Jadi kalau itu yang harus kita lakukan. Jadi kita diskusikan, komunikasikan, sepakat untuk tidak sepakat, dengarkan, dan juga kita bisa mengingatkan untuk mengabaikan hal-hal tanda kutip yang tadi perbedaan-perbedaan yang mungkin sudah terjadi di masa lalu yang tidak dipedulikan, nggak relevan untuk sekarang. Dan itu memang by proses, gitu sih Valen. Wow, ini jeroan semua yang kita bahas pada malam hari ini, sehingga ini pertanyaan yang ada di slide pun bertubi-tubi. Gak mungkin banget untuk ngebahas 2 pertanyaan lagi yang sudah saya siapkan. Jadi saya langsung aja deh ya untuk Ibu Jovita sama Ibu Charlotte. Juga mungkin teman-teman panitia boleh sambil spotlight Pak Himawan dengan Pak Arief. Jadi bisa langsung kasih pertanyaan. Saya jatahin satu-satu ya, satu-satu nih ya. Ngomongin tentang yang sebentar saya cek dulu. Oke. Yang pertama ke Pak Arief dulu deh nih ya, karena ngomongin tentang iman tadi nih Pak Arief punya pengalaman tentang convert ya gitu ya. Jadi ini ada dari seorang ibu dari anak perempuan yang akan berumur 9 tahun. Mau bertanya Pak, gimana ya cara menanamkan nilai dan menanamkan nilai jika dengan kondisi telah beriman pada ajaran yang lainnya? Gimana? Silakan Pak Arief. Oke, saya coba jawab. Jadi memang beriman itu kan proses ya, dan kita hanya bisa berpegangan kepada Injil. Artinya firman Tuhan yang didengarkan kepada anak-anak itu yang akan berkuasa, bukan orang tuanya. Orang tua hanya sebagai perantara, saksi, teladan. Jadi apa yang kita perbuat, buahnya itu yang anak akan mengerti.
Tetapi di satu hal, kita juga sebagai orang tua harus berdoa. Karena yang bisa mengubah seseorang, walaupun ya anak saya dari kami kan Kristen ceritanya nih, terus sekolah Kristen, ke gereja tiap minggu. Kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, memang kami memerlukan Engkau, karena sesungguhnya walaupun secara notabene Kristen, tetapi mereka sebenarnya belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat secara mandiri. Jadi kita akan terus mengawal mereka sampai pada suatu saat, ada saatnya ketika mereka bertanya, nah kita dulu nih yang mesti lebih mengetahui ya, dan disitulah kita membimbing. Kalau kita memang belum bisa, kita minta tolong juga dari hamba Tuhan, dari yang lain gitu ya, karena memang kita sungguh-sungguh terbatas, dan anak kita mungkin juga perlu dari ini ya, dari orang-orang yang memang kita anggap sebagai ahlinya gitu ya, jadi hamba Tuhan, pendeta gitu ya, guru sekolah minggu. Intinya kami sendiri masih bergumul sampai sekarang. Jadi kami menyatakan gini, baptisan itu menjadi tanda, tetapi kami ingin meyakini bahwa kedua anak kami juga percaya benar-benar. Percaya yang bukan hanya mengaku, tetapi dia sampai bisa menyaksikan lagi kepada orang lain. Jadi proses ini dari mulai dia mengenal, mendengar firman Tuhan, sampai dia ingat, sampai dia tanam, sampai kami melihat itu loh yang dia mengerti tentang firman ini. Dan kami melihat itu ada semacam tanda-tanda, dan itulah yang kami doakan, supaya pada waktunya Tuhan sendirilah yang menyatakan kepada dia ketika dia cukup dewasa. Dan pada akhirnya kami akan merasakan itu juga sebagai satu sukacita yang besar. Kenapa? Karena bukan karena kami, tetapi itu memang benar-benar anugerah. Dan memang kita juga ngomong gitu ya, karena anak dari kecil gini, kalian udah kenal Tuhan, kalian udah tahu firman, tetapi papa mau tanya, mama mau tanya, seberapa sih yang kamu tahu tentang Tuhan? Cerita dong gitu. Jadi terus kayak dokter tuh terus diperiksa gitu ya. Apalagi kalau memang kayak saya dari keluarga yang bukan Kristen. Saya dulu dibimbing dengan kakak rohani yang memang pelan-pelan gitu ya. Bertanya terus, bedanya apa kalau di sana, kalau kamu sekarang bedanya apa? Dulu gimana, sekarang gimana? Coba deh kamu berdoa, kamu tanya. Kamu mau belajar aja dua-duanya. Belajar ini, belajar itu. Nanti ngobrol lagi sama saya. Kamu dapat apa? Doamu dijawab nggak? Jadi bukan kita yang mengalami, bukan nyuruh, tetapi harus mereka yang mengalami Tuhan itu. Jadi ini memang hanya dengan berdoa dan iman orang tua itu yang akan nanti juga membawa yang akan membukakan betapa suatu saat dia akan bertemu dengan Tuhan. Dan perjalanan keluarga itu adalah perjalanan yang tadi disebutkan oleh narasumber kita di Charlotte dan Pak Imawan juga ini ya Bu Jovita. Itu adalah satu proses yang Tuhan tuh ada gitu. Tuhan tuh ada terus. Mau dibilang sudah Kristen atau belum, sebenarnya memang belum final gitu kan, sampai dia mengaku secara pribadi. Nah, itulah mungkin yang saya bisa sharingkan. Luar biasa. Jadi juga lewat teladan hidup berarti ya, tidak henti-hentinya nih kalau menurut Pak Arif. Ya. Ini karena Bu Jovita sinyalnya lagi naik turun, mumpung lagi bagus saya lempar dulu ke Bu Jovita, lanjut ke Bu Charlotte, lalu ke Pak Himawan ya. Lanjut nih Bu ya, Bu Jovita ada pertanyaan tentang, nih, pada dasarnya saya yakin nggak ada keluarga yang ingin berpisah atau bercerai. Tapi kalau misalnya pasangan emang nggak mau bertumbuh bersama, gimana ya caranya supaya bisa menjadi satu tim? Silahkan Bu Jovita. Iya, betul ya. Jadi memang ini kalau ada satu pasangan yang memang konfliknya begitu dahsyat ya, bahkan misalnya contohnya sudah berulang kali dicoba untuk persatukan, tetap aja keduanya sama-sama nggak mau mengusahakan kembali. Nah, entah apapun itu masalahnya ya. Kalau untuk zaman sekarang itu paling banyak masalah tuh perselingkuhan ya. Nah, itu yang sangat tinggi sekali saat ini, dan emang susah karena yang satu pihak sudah merasa tersakiti, nggak bisa percaya lagi, apalagi kalau perselingkuhannya sudah berulang kali dan sebagainya, dan akhirnya sudah merasa menyerah ya. Nah, jadi ini gimana? Nah, sebetulnya tadi saya juga mengutip dari para pembicara yang lain, sebetulnya kita
berserah kepada Tuhan. Jadi walaupun kita tuh punya rasa terluka dan satu pasangnya merasa bahwa saya nggak ada salah, kamu yang salah dan sebagainya, entah apapun kasusnya, berdoa kepada Tuhan. Dan kalau untuk perselingkuhan, ini khusus perselingkuhan, kenapa saya mau angkat di sini? Karena ini terjadinya sangat tinggi sekali dan pasangan yang tersakiti merasa biarin aja. Kan dia sudah diperingatkan juga nggak mau bertobat. Nah, dari pihak yang melakukan merasa bahwa ya terserah, ini kan mau saya. Kalau kamu nggak mau, ya udah kita cerai aja dan sebagainya ya. Nah, jadi pihak yang merasa kalau kita nih misalnya contohnya sang istri atau sang ayah, ini kan semua dari satu tim. Kita harus ingat kita satu tim. Berarti kalau suami kita lagi ada dalam percobaan, kita doakan kepada Tuhan bahwa tutup bungkus suami saya misalnya dengan kuasa kasih-Mu dan ingatkan dia apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan supaya dia terus matanya dan pikirannya tertuju hanya kepadamu saja, kepada komitmen pernikahan ini. Jadi bukan suatu yang mustahil, apalagi kita sudah mengikutkan campur tangan Tuhan di dalamnya. Kalau perbuatan-perbuatan yang salah yang kemudian sudah dilakukan bahkan berulang-ulang, itu akan ada waktunya. Dia berproses di mana dia akan kembali ke sisi sang pasangan, ke Tuhan, kemudian dia akan bertobat gitu ya. Nah, memang ini susah dan sakit rasanya, tapi yang dibutuhkan di sini adalah diam sejenak, terus berdoa dan menunggu Tuhan itu berproses dalam kehidupan. Jadi jangan cepat-cepat ambil penyelesaian masalah, terutama kalau hatinya lagi galau, lagi emosi, lagi sakit hati, itu nggak bisa kita ngambil keputusan dengan cepat gitu ya, dengan saat itu. Memang perlu penantian, perlu menunggu, tapi di masa itu berdoalah, berserahlah, dan kalau perlu doa puasa ya. Doa puasa itu sangat besar sekali kuasanya. Dan kalau nggak bisa sendiri, boleh ngobrol sama orang lain. Dan makanya kita sebagai umat-umat Kristiani satu komunitas, kita bisa loh minta teman-teman terdekat kita untuk sama-sama mendoakan. Ya, dan saya sangat kagum sekali karena sebagai umat Kristiani itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, contohnya pada saat doa puasa, saya nggak menawarkan, teman-teman saya tuh bisa yang mengajukan diri. Saya mau doa puasa buat kamu. Dan itu banyak yang melakukan ya, dan ternyata akhirnya wah luar biasa dahsyat sekali hasilnya itu ya. Jadi kita bisa bergerakkan semua teman-teman, semua keluarga dan apapun yang kita punya, yang kita percayai, kita minta juga bantuan dari mereka ya. Doa satu orang, doa 2 orang, 3 orang, makin banyak yang mendoakan kita, itu jauh lebih baik. Mungkin seperti itu dari saya, Valen. Terima kasih Bu Jovita ya. Jadi minta dukungan doa juga dari rekan-rekan terkasih. Itulah gunanya kita berkomunitas juga gitu ya. Iya. Nah, untuk Ibu Charlotte, Bu, ini ngomongin tentang kebaikan anak nih. Jadi sering banget orang tua mengemas apapun yang dilakukannya, apapun dampaknya kepada anak demi kebaikan anak dan masa depannya tanpa betul-betul melibatkan anak dalam memutuskan. Menurut Ibu, apa sih dampaknya kepada anak dan keluarga, baik dan buruknya? Silahkan Bu Charlotte. Iya, jadi memang orang tua pasti punya niatan yang tulus, yang baik demi anak-anaknya. Namun apa yang dipikirkan baik belum tentu baik buat si anak. Dan apa yang dipikirkan baik oleh si orang tua belum tentu itu yang menjadi tujuan Tuhan. Dan apa yang baik belum tentu benar. Jadi misalnya anak minta permen gitu ya, aduh mami please deh minta permen bla 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 bla, nggak tega misalnya. Menurut anak itu baik. Jadi baik itu sangat relatif sekali. Nah, jadi dalam hal ini ketika orang tua mau merancang masa depan anak, membuat planning, kembali lagi anak itu bukan milik orang tua, milik Tuhan. Jadi ketika anak ini, Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan itu sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah hadir di masa depan anak. Tuhan tahu anak itu menikah dengan siapa, dia jadi apa, Tuhan tahu di dalam kemahatauan Allah ya. Lalu sekarang apa sih yang perlu kita jalani?
Wong kita besok aja tahu apa enggak kita nggak tahu. Besok kita hidup aja apa enggak kita nggak tahu. Nah jadi boleh nggak kita ini yang sebetulnya adalah rekan sekerja Allah, ya, karena memang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi sebetulnya kita ini ada bagian-bagian tadi kalau Bu Jovita katakan soal komunitas, kita ini bersama-sama ya, guru, ya orang tua, untuk mendidik anak, membimbing anak. Tapi jangan lupa, ada satu bagian di mana Tuhan itu menjadi partner kita, ya, dan mungkin lebih tepatnya kita partnernya Tuhan di dalam mendidik. Ya, saya sering ingatkan orang tua, sebetulnya anak kita bisa beres, bisa benar, nggak usah pakai kita juga bisa. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menjangkau anak kita, memenangkan anak kita, ya, mempertobatkan anak kita. Tapi Tuhan itu mau pakai kita. Tuhan itu mau pakai kita sebagai orang tuanya. Jadi ini harus dipandang sebagai sebuah privilege. Nah, seringkali ketika orang tua mengatakan ini demi kebaikan anak, demi masa depannya, menurut saya itu orang tua yang insecure. Orang tua yang merasa tidak aman. Sehingga, wah saya mesti siapin nih. Ya, saya mesti bagaimana nih perencanaan ya ke depan. Uang ke depan aja kita nggak tahu. Nah, kalau mau bicara masa depan, apa sih ultimate masa depan anak kita? Kekekalan, bukan? Kenapa kita nggak siapkan untuk yang kekal, yang sementara kita untuk yang maksudnya yang temporary di dunia ini yang kita nggak tahu berapa lama, kita menganggap, wah ini penting banget. Lalu yang kekal, yang sangat amat penting, malah kita nggak siapkan. Ya, tadi Pak Arief udah bicara tentang iman. Jadi jangan pikir bahwa kita duluan yang dipanggil Tuhan pulang. Bisa-bisa anak kita yang duluan. Anak kita siap nggak tuh? Ketika dipanggil Tuhan, apakah dia bersama-sama dengan Tuhan nanti di dalam kekekalan? Itu yang harus kita persiapkan. Ya, selebihnya tentu ketika anak itu takut Tuhan dan dia mengasihi Tuhan, saya yakin kok dia akan berikan hidupnya untuk Tuhan. Tuhan aja mengasihi anak-anak kita. Lepas dari anak kita mengasihi atau tidak. Terlebih ketika anak kita mengasihi Tuhan. Artinya Tuhan akan pakai hidup anak-anak kita. Jadi nggak usah takut ya akan masa depan anak-anak kita. Mari terus kita dukung, kita doakan. Karena supaya hidupnya berguna dan digunakan oleh Tuhan. Demikian, Alen. Terima kasih Bu Charlotte. Sekalian juga Ibu Bapak baca bukunya Bu Charlotte, ada Learning to Solve. Yang kedua, udah belum Bu? Learning to Wait apa to Hold Bu? Learning to Walk. Aduh, masih digodok. Learning to Walk. Kan lampu merah ya. Oh, iya. Jadi ada stop, ada walk, nanti ada lampu kuning. Ya, itu nanti dia jadi bagaimana tuh? Yeah. Tentang orang tua untuk melepas juga gitu ya buat kebaikan anak juga. Nah, untuk the last but not the least nih Pak Himawan ya. Tapi sebelumnya Ibu Bapak mohon maaf nih ada banyak banget pertanyaan. Akhirnya cuma satu pertanyaan buat setiap narasumber. Nah, Pak Himawan nih ngomongin tentang peran dan panggilan seorang ayah. Nah, ini penting banget karena banyak banget Indonesia adalah salah satu negara dengan negara fatherless ya yang dengan tanpa ayah ataupun kehadiran ayah secara peran aktifnya. Nah, kalau menurut Pak Himawan, Pak, memang kita sepakat bahwa idealnya ayah adalah pemimpin keluarga. Tapi kalau teladan ayah buruk, kasar, nggak peduli sama keluarga, gimana cara menjelaskan peran ayah ke anak gitu? Silahkan Pak Himawan. Iya. Alangkah indahnya jikalau setiap dari kita sudah dibekali dulu cara berkomunikasi yang baik, termasuk kita sudah punya kerendahan hati, termasuk kita sudah punya kesadaran diri ya. Waduh, itu family first ya, lembaga-lembaga konseling Kristen nggak diperlukan lagi tuh. Ya, kita semua bisa pensiun dengan tenang semuanya gitu. Everybody will live happily ever after. Tapi kan
gini ya, saya ingin mengatakan begini, kalau ingin menyadarkan, tadi kita sudah sepakat ya, bahwa bukan kita yang menyadarkan, perkataan kita, omelan kita, ya, itu nggak bisa menyadarkan atau bisa mengubah seseorang, karena perubahan, pertobatan itu adalah karya daripada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus. Ya. Jadi sudah pasti kita doakan, tetapi bukan berarti kemudian gini, tunggu papanya bertobat dulu. Kan sebenarnya tugasnya papanya ini yang harus ngajarin soal iman ini, gitu ya. Izinkan saya mengingatkan pada seorang tokoh bernama Timotius yang luar biasa. Timotius ini murid yang dikasih oleh Paulus, tapi Paulus mau tidak mau secara tidak langsung dia memberikan kredit bahwa masalah kerohanian Timotius itu secara sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh dua figur yang mungkin namanya jarang disebut-sebut, tetapi itu punya peran yang sangat vital. Yaitu siapa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Iya, neneknya dan ibunya. Artinya kondisinya bahwa pada saat itu ayah daripada Timotius memang bukan orang percaya. Bagaimana seorang Eunike, bagaimana seorang Louis ini ternyata punya pengaruh yang sangat besar di saat sang ayah yang seharusnya menjalankan tugas mengajar anak termasuk masalah kerohanian tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya. Jadi di sini bukan berarti wah itu udah tugasnya bapaknya. Bapaknya kok kayak gitu? Ya wes tunggu bapaknya bertobat dulu. Ya nggak bisa. Tadi kan Bu Jovita sudah katakan kan, kalau namanya tim itu ya kalau yang satu yang harusnya bekerja, bertugas, atau melakukan fungsinya itu nggak berfungsi, karena satu dan lain hal, ya because we are a team, we are family and we are a team, I'll do that. Gitu ya. Saya akan lakukan itu. Karena nggak mungkin nungguin si bapaknya ini bertobat dulu, atau bapaknya benar-benar sadar dulu, baru kemudian melakukan tugasnya. Tadi juga Pak Arief juga sudah memberikan satu cues juga buat kita semuanya, bahwa in the meantime, sambil menunggu pertobatan perubahan ayahnya, sudah pasti ya kita doa sama-sama. Tadi Bu Jovita sudah sampaikan juga sharing ya dengan teman-teman yang lain, kita doa sama-sama. Ya, Bu Charlotte tadi juga sudah mengingatkan gitu ya bahwa jangan lupa ada Tuhan gitu ya yang pegang kendali semuanya. Nah, sambil itu berjalan, tadi Pak Arief juga secara jelas menyebutkan coba libatkan orang lain, bisa youth pastornya misalnya, atau guru sekolah minggunya, atau mungkin gurunya. Ya, kita beberapa kali Family First mengingatkan kerjasama tiga pihak, keluarga, gereja, dan sekolah. Bagaimana tiga lembaga ini yang masing-masing sebetulnya kalau kita mau lihat secara jujur ya, tujuannya sama sebetulnya. Yaitu apa? Salah satu tujuan yang sama adalah ingin mendidik anak, ingin mendidik seorang, termasuk mendidik anak menjadi pribadi yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Kan tujuan tiga organisasi ini sama sebetulnya. Nah, why not kita kolaborasi, kita kerjasama? Ya, kita bisa libatkan mungkin dari keluarga besar kita dulu, ya mungkin ada Pak D-nya, Pak L-nya, atau siapa yang dekat, yang figur laki-laki juga yang bisa menjadi substitut sementara, gitu ya. Saya ingat sekali contohnya dari yang Bu Charlotte katakan gitu ya. Apalagi Bu Charlotte belum lama ini sudah mengalami juga Bu Charlotte ya. Ketika ada gangguan dalam kakinya gitu ya. Nggak bisa berfungsi kan salah satu kakinya. Ya pakai tongkat lah gitu. Memang nggak perfect. Tapi paling nggak dengan tongkat tuh bisa jalan gitu. Ya, jadi sambil menunggu pertobatan sang ayah dan ayah bisa mengambil perannya dengan baik, ibu yang melakukannya sambil tetap mendoakan, melibatkan orang-orang yang lain untuk mendekati si anak, termasuk juga minta bantuan dari komunitas kita sesama pria untuk mencoba menjangkau si ayah, berkawan dengan si ayah. Mungkin ada yang sama-sama suka naik motor misalnya, ada yang sama-sama suka main bulu tangkis misalnya, coba deketin ya dengan pertemanan dulu, sambil kemudian coba dari pertemanan ini bisa memberikan pengaruh yang baik. Jadi sekali lagi saya ingin katakan di atas segala-galanya doa paling penting. Saya nggak akan pernah lupa kesaksian seorang yang sudah dipanggil Tuhan ya, suaminya, itu almarhum Robi Sugara. Mungkin Bapak Ibu Saudara sebanyak sudah mendengar kesaksian ini, cerita ini. Bagaimana seorang Ibu Berta, sang istri, ketika Pak Robinya sedang dibawa kuntil bapak, gitu ya, sedang kabur dengan perempuan lain, dia tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan si suami di depan anak-anaknya. Dia justru mengajak anak-anaknya berdoa bersama-sama untuk pertobatan sang ayah. Dan
14 tahun mereka menunggu, dan puji Tuhan terjadi sebuah rekonsiliasi kembali, pemulihan yang luar biasa. Jadi ini saya sampaikan ini kenapa? Karena ini sebuah contoh yang jelas sekali, nyata, tentang kuasa doa, tentang kuasa komunitas, tentang peran seorang ibu yang tidak menyangkal bahwa ayahnya sedang sakit, sedang bermasalah, tetapi tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk memberontak kepada sang ayah yang sedang bermasalah ini. Justru bersama-sama berdoa dan menyambut sang ayah ketika dia benar-benar pulang ke rumah. Jadi ini satu, saya berharap menjadi sebuah inspirasi buat kita semuanya. Itu saja dari saya, Alun. Ini hal yang berat, tapi bukan berarti nggak mungkin. Jadi tentunya kita semua juga mendoakan Ibu, biar kiranya Tuhan, Roh Kudus juga berikan kekuatan buat Ibu, supaya tetap teguh ya, menjadi teladan bagi anak-anak sekalian. Nah, Ibu Bapak, waktunya memang sama sekali nggak cukup kalau emang kita mau sama-sama belajar lebih dalam juga untuk mendengarkan sharing. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sudah banyak mendapatkan berkat dari apa yang sudah dipaparkan dan di-sharingkan oleh kelima narasumber kita pada malam hari ini. Kok 5? Saya mau menghitung diri saya sendiri sebagai narasumber. Salah, maksudnya 4 narasumber kita pada malam hari ini ya. Karena itu Ibu Bapak, kalau misalnya Ibu Bapak merasa ingin ya lebih dalam lagi belajar tentang hal-hal terkait keluarga, jangan lupa juga follow Instagramnya Family First Indonesia, bisa juga follow Instagramnya Ibu Charlotte @chaplain ya Bu, saya suka lupa. Chaplain, kemudian juga Ibu Jovita, kemudian Pak Himawan, juga ada Pak Arif, nanti bisa mendapatkan banyak-banyak tips ya, ataupun juga sharing tentang pengalaman mereka sehari-hari terkait terutama dalam pendidikan dan keluarga. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih untuk keempat narasumber kita. Mungkin Ibu Bapak boleh kasih love atau tepuk tangan di reaction-nya buat apresiasi atas yang sudah dipaparkan dan di-sharingkan. Dan saya sambil share screen lagi ya. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dan juga sharing dari keempat narasumber kita yang juga membahas dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak kirimkan. Sekali lagi mohon maaf kami tidak bisa membahasnya satu persatu. Namun jikalau Ibu Bapak berkenan, Ibu Bapak juga bisa membaca buku-buku atau literatur yang telah diterbitkan oleh Family First Indonesia, karena sedikit banyaknya juga membahas dari poin-poin yang sudah ditanyakan oleh Ibu Bapak. Tapi jangan lupa juga lihat dari tips-tips singkat yang ada di Instagramnya Family First Indonesia. Untuk mendapatkan kelima buku ini, bahkan juga buku-buku panduan yang lainnya yang tidak tertera di layar, Ibu Bapak bisa melihatnya di Tokopedia Family First Indonesia. Selain itu, kami juga dengan besar hati, dengan penuh kerendahan hati pun kami menerima jikalau Ibu Bapak merasa diberkati dan ingin turut memberkati para keluarga lainnya melalui pelayanan keluarga yang dilakukan oleh Family First Indonesia. Ibu Bapak dapat mendukung dengan dana pelayanan ke rekening yang telah tertera di layar Ibu Bapak. Ibu Bapak juga bisa melihat berbagai tayangan dari webinar-webinar kita yang telah kita lakukan pada bulan-bulan bahkan tahun-tahun sebelumnya, ataupun juga video-video tips yang sudah kami unggah ke media sosial, bahkan juga YouTube Yayasan Family First Indonesia. Dan pada malam hari ini, untuk mengakhiri webinar kita, saya mohon kesediaan dari Pendeta Joni S. Hermawan selaku pengawas Family First Indonesia untuk menutup webinar di dalam doa. Kepada Pendeta Joni, saya persilakan. Mari kita akan bersatu hati, kita akan masuk di dalam doa. Bapak Sorgawi, kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kalau kami telah bersama-sama mengikuti webinar ini. Dan kami berterima kasih karena Engkau telah memimpin di dalam seluruh acara yang sudah dilaksanakan. Terima kasih, kami bersyukur untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang terbeban di dalam pelayanan family. Khususnya kami berdoa untuk Pak Teddy sebagai pimpinan. Bahkan juga kami bersyukur karena Ibu Alen yang telah mengarahkan sebagai moderator. Terima kasih juga untuk kesaksian Pak Arif. Terima kasih Tuhan di dalam acara talk show yang sudah dilaksanakan, di mana Ibu Charlotte dan juga
Ibu Jovita telah bersama-sama berbagi apa yang mereka dapatkan dari Tuhan, pengalaman kehidupan, dan juga pendidikan yang mumpuni untuk bisa disampaikan. Kiranya Engkau akan memberkati semua para pelayan Tuhan, khususnya juga Pak Himawan sebagai Direktur Eksekutif. Tuhan terus akan pakai apa yang jadi beban, apa yang Tuhan sudah berikan di dalam beban hatinya. Biarlah Engkau terus akan memberkati. Kami berterima kasih untuk setiap diri kami yang sudah hadir. Kiranya Engkau akan memberkati Tuhan, karena kami tahu ada banyak hal yang ketika kami belajar, mungkin belum kami alami. Tetapi kami melalui kesaksian-kesaksian sharing ini, melalui apa yang dipaparkan menjadi sebuah pemikiran, pergumulan di dalam kehidupan keluarga, akan memberkati setiap diri kami, khususnya kami yang dalam masa-masa sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang ada di dalam keluarga, mulai membina. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati. Kiranya Tuhan akan tolong semua yang telah kami laksanakan ini kembali memuliakan nama Tuhan, supaya manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah mengerti hakikat dirinya sebagai ciptaan, bahwa kami harus menjadi keluarga yang ilahi, yang Engkau sudah tetapkan. Biarlah Engkau yang akan memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah bersama-sama melaksanakan webinar ini, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan akan memberkati khususnya tim dari Family First Indonesia yang telah mempersiapkan segala sesuatunya juga. Tuhan akan berkati. Terima kasih untuk semua orang yang sudah ambil bagian, menjadi sebuah sukacita untuk kami. Bersama-sama belajar dengan kerendahan hati, menjadi murid Kristus, dan juga keluarga as a team. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Joni untuk doanya dan berkatnya bagi kita semua. Sekaligus juga kami berterima kasih sekali lagi kepada keempat narasumber kita pada malam hari ini atas sharing bahkan juga pemaparan yang begitu mendalam yang boleh dibagikan kepada setiap kita. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang pada malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk sama-sama menggumuli topik Family as a Team, mengembangkan potensi dan keunikan anak. Saya selaku mewakili dari Family First Indonesia mengucapkan terima kasih sekaligus juga memohon maaf jikalau terjadi kekurangan ataupun kesalahan selama mempersiapkan bahkan juga melaksanakan webinar pada malam hari ini. Karena itu, saya mengajak kita semua jikalau ada saran dan masukan yang dapat membangun pelayanan kami, mohon boleh disampaikan melalui WhatsApp ke 0811-957-697. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Bapak, dan biar kiranya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk sama-sama bergumul lagi dan belajar lagi pada kesempatan webinar berikutnya. Bye-bye!